Hari ini, politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Pak Prabowo, atau bukan juga Bang Surya, bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan, seorang Anies Baswedan, betapa sulitnya mengalahkan seorang Anies, atau betapa mahalnya Jokowi mengalahkan seorang Anies. Jokowi harus cawe-cawe, membelanjakan APBN untuk bansos hampir 500 triliun, menggerakkan aparatur sipil negara, menggerakkan kepala desa, bahkan terindikasi TNI dan Polri pun dia gerakan untuk bagaimana memenangkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Disitulah kemudian saya berpikir atau berkesimpulan, ternyata tokoh politik yang paling mahal saat ini adalah Anies Baswedan. Boleh Anda tidak setuju, tetapi silahkan Anda beri komentar. Salam akal sehat. Sepertinya PKS melalui Mardhani Alisera ini susah move on dari Anies Baswedan. Karena harus diakui kebersamaannya dengan Anies Baswedan sejak Pilkada 2017 ini membuat PKS menjadi partai politik yang cukup established ya. Menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai gubernur Jakarta, ketika dikritik oleh berbagai pihak, khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP, ataupun kelompok-kelompok moderat, maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies Baswedan. Jadi PKS itu tak bisa move on dari Anies Baswedan karena harus diakui kalau kita melihat kecenderungan hasil pileg yang dimiliki oleh PKS ya 2019, 2024 itu kan naik secara signifikan di berbagai tempat. Ya tentu karena Anies itu identik dengan PKS. Jadi orang-orang yang selama ini suka, simpati dan respect kepada Anies totally itu memang lebih banyak memberikan dukungan politiknya kepada PKS dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Dan terbukti ketika Anies berjauhan dengan PKS, di sejumlah pilkada, calon-calon dan jagoan PKS itu kan babak belur dan kalah. Mau contoh, di Depok, kalau kita membaca data-data survei, kenapa jagoan PKS di Depok itu kalah? Padahal di Depok itu seringkali disebut sebagai kandangnya PKS. Argumen secara kuantitatif, statistik survei, jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam Pilpres 2024 yang lalu, itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta. Mau bukti yang lagi, di mana? Di Pilkada Jawa Barat. Kenapa suara PKS jagoannya di Jawa Barat itu agak sedikit terjun bebas? Ya karena memang pemilih-pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies, secara perlahan itu undur diri dan tak lagi memilih jagoan PKS. Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies, tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Sidul, dan itu terbukti. Kalau dari data yang kita punya, dukungan total Anies Baswedan kepada Pram dan Sidul, inilah yang kemudian menggenapi bagaimana Pilkada Jakarta itu dimenangkan oleh Pram dan Sidul dalam satu putaran. Jadi kalau tidak ada deklarasi dan dukungan Anies secara terbuka kepada Pram dan Sidul, saya termasuk yang meyakini itu Pilkada Jakarta tidak mungkin satu putaran. Jadi hal inilah yang menurut saya bisa menjelaskan bahwa Mardhani Alisera ketika mengatakan Anies jangan bikin partai, ya karena memang PKS itu ya tak bisa move on dari Anies Baswedan. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang.